Yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta, yang kami hormati segenap pimpinan dan anggota Dewan, jajaran Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak, serta pada kesempatan siang hari ini kita ada yang hadir bersama-sama di ruangan paripurna, mahasiswa Fakultas Hukum UMS dari Majelis Hukum, HAM, dan Kajian Kebijakan Publik yang ingin melihat proses paripurna yang ada di DPRD Kota Surakarta dan serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan pada kita sekalian, sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum rapat paripurna kami nyatakan dibuka. Kepada Saudara Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta, pimpinan rapat, pimpinan dan anggota Dewan, beserta hadirin yang kami hormati. Kami laporkan bahwa rapat paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 27 Desember 2023, dihadiri oleh 40 orang anggota Dewan. Sedangkan anggota Dewan yang tidak atau belum hadir sebanyak 5 orang. Adapun nama anggota Dewan yang tidak atau belum hadir adalah 1. S. Roni Kamtoro, izin. 2. Titik Nurharyati SH, izin. 3. Diah Retno Pratiwi S. Sos M. Ikom, izin. 4. H. Asih Sunyoto Putro SSI, izin. 5. Antonius Djugo Prabowo, izin. Demikian laporan presensi hadir anggota Dewan. Pembacaan selesai. Terima kasih pada Saudara Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran anggota Dewan. Mas Agung belum masuk kok tidak disebutkan. Siapa? Agung Hersakti. Ada? Tidak ada? Tadi 40. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran anggota Dewan. Sebagaimana telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan, dari 45 anggota Dewan telah hadir sebanyak 40 anggota Dewan. Sesuai dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, pasal 136 ayat 1 huruf B disebutkan bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila B dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan perda dan APBD. Dengan demikian, berdasarkan kehadiran anggota Dewan tersebut, rapat paripurna ini telah memenuhi quorum. Untuk itu, rapat paripurna pada hari ini Rabu tanggal 27 Desember 2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan pasal 59 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang paripurna MPR, DPR dan DPRD. Berkaitan dengan itu, izinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan pasal 59 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Maaf, kami ulangi. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah pada tanggal 15 Desember 2023 dengan catatan rapat nomor 08.5 garis miring PM garis datar DPRD garis miring 12 Romawi garis miring 2023, diagendakan rapat paripurna Dewan pada hari ini Rabu tanggal 27 Desember 2023 dengan agenda paripurna keempat. 1. Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. 2. Raperda tentang kota layak anak. 3. Raperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan acara pokok, laporan pembahasan, persetujuan bersama dan pendapat akhir wali kota. 4. Penyampaian laporan kinerja DPRD tahun 2023. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pasal 11 ayat 4 huruf A disebutkan bahwa pembicaraan tingkat 2 meliputi kegiatan A. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan tingkat 1 oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus. 2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna. Dan 3. Pendapat akhir wali kota. Untuk itu marilah kita ikuti penyampaian laporan hasil pembahasan dari panitia khusus. Yang pertama, kepada yang terhormat Saudara Eti Esworo SHMH, dipersilakan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Pansus terhadap Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Dipersilakan. Mbak Eti. Belum kelihatan. Oke, kalau belum kita lewati yang kedua, Saudari Terti Maharani Gunawati STH untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Pansus Raperda tentang kota layak anak.
Dipersilahkan. Oh, Mbak Terti. Mbak Etik nanti. Mbak Terti dulu. Laporan hasil pembahasan panitia khusus rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Yang kami hormati pimpinan rapat, pimpinan Dewan dan rekan-rekan anggota DPRD Surakarta. Yang kami hormati Wali Kota Surakarta dan Wakil Wali Kota Surakarta. Yang kami hormati segenap jajaran eksekutif dan lingkungan pemerintahan Kota Surakarta, yang kami hormati rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita diperkenankan berkumpul di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta ini dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Surakarta dengan salah satu agendanya adalah penyampaian laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, mengawali penyampaian laporan hasil pembahasan ini, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan laporan hasil pembahasan. Yang terhormat Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan penyampaian laporan hasil pembahasan, serta kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan secara langsung maupun tidak langsung, baik dari kalangan legislatif, eksekutif maupun stakeholder Kota Surakarta yang telah mengambil bagian dan partisipasi dalam pembahasan raperda ini. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya dapat kami sampaikan laporan hasil pembahasan dengan sistematika sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Dasar hukum. 3. Waktu dan tempat pembahasan. 4. Peserta pembahasan. 5. Pelaksanaan pembahasan. 6. Hasil pembahasan. 7. Pendapat fraksi. 8. Penutup. 1. Pendahuluan. Kota Layak Anak adalah sebuah konsep atau gagasan yang menekankan pentingnya penyediaan lingkungan yang ramah dan kondusif bagi perkembangan anak-anak di kota. Konsep ini menuntut bahwa kota harus memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan anak-anak, termasuk akses yang mudah dan aman ke ruang publik, infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk kegiatan anak-anak, serta kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan anak-anak. Dalam mengembangkan program Kota Layak Anak di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten atau Kota Layak Anak, Kabupaten Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA. Didefinisikan sebagai kabupaten atau kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pasal 8 ayat 3 Perpres 25 tahun 2021 mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun
peraturan daerah yang mengatur tentang implementasi KLA di daerahnya. Substansi yang terkandung dalam Perda tersebut antara lain berisi tentang rencana aksi daerah KLA yang mengacu kepada kebijakan KLA. Rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan KLA di Kota Surakarta perlu dibuat sehingga diharapkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dapat berjalan dengan baik. 2. Dasar hukum. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang penyelenggaraan kota layak anak adalah sebagai berikut. 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 45. 3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6858. Undang-Undang nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6867. 5. Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten atau kota layak anak atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 96. 3. Waktu dan tempat pembahasan. Pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang penyelenggaraan kota layak anak dilaksanakan mulai dari 22 September 2023 sampai dengan 27 Desember 2023. 2. Pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang penyelenggaraan kota layak anak dilaksanakan di kantor DPRD Kota Surakarta. 4. Peserta pembahasan. Peserta pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang penyelenggaraan kota layak anak terdiri dari 1. Pimpinan dan anggota panitia khusus yang terdiri dari 1. Elizabeth Pujiningsati, jabatan ketua unsur dari fraksi PDI Perjuangan. 2. H. Asih Sunjoto Putro SHSI, jabatan wakil ketua unsur fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 3. Ana Budiarti SPAK. 4. Slamet Widodo SH. 5. Titik Nurhayati SH. 6. Siti Muslikah SSOS MAP. 7. Janjang Sumaryono Aji SP. 8. Ekya Sehananto SHMH. 10. Suyatno 9 Suyatno, 10 YF Sukasno SHMH, 11 Terti Maharani Gunawati SH, jabatan anggota unsur dari fraksi PDI Perjuangan. 12 Mohadi Syahroni ST, jabatan anggota unsur fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 13 Ardianto Kuswinarno SH, jabatan anggota unsur fraksi PAN Gerindra. 14 Agus Setiawan SH, jabatan anggota unsur dari fraksi PAN Gerindra. 15 Antonius Yugo Prabowo, jabatan anggota unsur dari fraksi Partai Golkar PSI. 2. Organisasi perangkat daerah yang terdiri dari DP3AP 2KB, Dinsos, Disdik, DKK, Disduk Capil, Diskominfo SP, DPMP TSP, Disbudpar, Dishub, Dispursip,
Bapeda, Inspektorat, Satpol PP, bagian hukum, kecamatan serta stakeholder terkait lainnya. 3. Saudara Dr. Indra Kertati MSI dari LPPSP Semarang dan Dr. Dora Kusuma Mastuti SH MH dari Unisri Surakarta sebagai tenaga ahli pendamping panitia khusus. 4. Pendamping panitia khusus dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta. 5. Pelaksanaan pembahasan. Pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang penyelenggaraan kota layak anak telah dilakukan melalui rangkaian tahapan sebagai berikut. 1. Pembahasan Raperda dilaksanakan mulai tanggal 22 September 2023 sampai dengan 27 Desember 2023. 2. Studi banding ke DPRD Kabupaten Bantul dan DPRD Kota Yogyakarta dilaksanakan tanggal 29 sampai dengan 31 Oktober 2023. 3. Konsultasi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Kementerian Hukum dan HAM RI dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 7 November 2023. 4. Public hearing dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023. Dan 5. Fasilitasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023. 6. Sinkronisasi hasil fasilitasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2023. 7. Penyampaian pendapat fraksi di DPRD Kota Surakarta tanggal 27 Desember 2023. 6. Hasil pembahasan. Dari seluruh rangkaian pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang penyelenggaraan kota layak anak yang terdiri dari kegiatan rapat kerja pansus, rapat dengar pendapat atau public hearing, dan dengan mempertimbangkan pendapat fraksi di DPRD Kota Surakarta, maka dapat kami laporkan hasil pembahasan sebagai berikut. A. Judul Raperda. Judul Raperda tidak mengalami perubahan, yaitu berbunyi sebagai berikut. Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor ... tahun ... tentang penyelenggaraan kota layak anak. B. Konsideran menimbang. Konsideran menimbang mengalami perubahan. C. Konsideran mengingat. Konsideran mengingat mengalami perubahan. D. Batang tubuh. Secara umum, rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang penyelenggaraan kota layak anak mengalami perubahan yang semula terdiri dari 13 bab 26 pasal berubah menjadi 15 bab 30 pasal yang dijabarkan sebagai berikut. Bab 1. Ketentuan umum. Bab 1 terdiri dari 4 pasal yang terletak pada pasal 1 hingga pasal 4. Mengatur mengenai ketentuan umum dan mengalami perubahan. Bab 2, prinsip dan strategi. Bab 2 terdiri dari 2 pasal yang terletak pada pasal 5 dan pasal 6. Terdiri dari bagian prinsip dan strategi. Bab 2 ini mengatur mengenai prinsip dan strategi dan mengalami perubahan. Bab 3, klaster hak anak. Bab 3 mengalami perubahan judul dari hak anak menjadi klaster hak anak. Terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 7 mengatur mengenai klaster hak anak dan mengalami perubahan. Bab 4, pemenuhan indikator KLA. Bab 4 mengalami perubahan judul dari indikator KLA menjadi pemenuhan indikator KLA. Semula terdiri dari 3 pasal berubah menjadi 4 pasal yang terdiri dari pasal 8 hingga pasal 11. Mengatur mengenai pemenuhan indikator KLA dan mengalami perubahan. Bab 5, kecamatan dan kelurahan layak anak. Bab 5 ini merupakan pergeseran dari sebelumnya bab 11, terdiri dari 3 pasal yang terletak pada pasal 12 hingga pasal 14. Mengatur mengenai kecamatan dan kelurahan layak anak mengalami perubahan. Bab 6,
Forum Anak. Bab 6 merupakan tambahan bab baru, terdiri dari 3 pasal yang terletak pada pasal 15 hingga pasal 17 mengatur mengenai forum anak. Bab 7 gugus tugas KLA. Bab 7 ini merupakan pergeseran dari sebelumnya bab 5. Terdiri dari 1 pasal yang terletak pada pasal 18 yang mengatur mengenai gugus tugas KLA dan mengalami perubahan. Bab 8 pembinaan dan evaluasi. Bab 8 merupakan tambahan bab baru terdiri dari 1 pasal yang terletak pada pasal 19 yang mengatur mengenai pembinaan dan evaluasi. Bab 9 profil KLA. Bab 9 ini merupakan pergeseran dari sebelumnya bab 6. Terdiri dari 1 pasal yang terletak pada pasal 20 yang mengatur mengenai profil KLA dan tidak mengalami perubahan. Bab 10 pelaksanaan KLA. Bab 10 ini merupakan pergeseran dari sebelumnya bab 7. Terdiri dari 2 pasal yang terletak pada pasal 21 dan pasal 22 yang mengatur mengenai pelaksanaan KLA dan mengalami perubahan. Bab 11 peran dan tanggung jawab pemerintah daerah. Bab 11 ini merupakan pergeseran dari sebelumnya bab 8, terdiri dari 1 pasal yang terletak pada pasal 23 yang mengatur mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dan mengalami perubahan. Bab 12 peran dunia usaha. Bab 12 ini merupakan pergeseran dari sebelumnya bab 9, terdiri dari 3 pasal yang terletak pada pasal 24 hingga pasal 26 yang mengatur mengenai peran dunia usaha dan mengalami perubahan. Bab 13 partisipasi masyarakat. Bab 13 ini merupakan pergeseran dari sebelumnya bab 10, terdiri dari 1 pasal yang terletak pada pasal 27 yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat dan mengalami perubahan. Bab 14 pendanaan. Bab 14 ini merupakan pergeseran dari sebelumnya bab 12, terdiri dari 1 pasal yang terletak pada pasal 28 yang mengatur mengenai pendanaan dan tidak mengalami perubahan. Bab 15 penutup. Bab 15 ini merupakan pergeseran dari sebelumnya bab 13, terdiri dari 2 pasal yang terletak pada pasal 29 dan pasal 30 dan tidak mengalami perubahan. Penjelasan dan pasal demi pasal. Adapun penjelasan dan pasal demi pasal sebagaimana terlampir dalam laporan ini. 7. Pendapat fraksi. Berkaitan dengan pendapat fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan serta berdasarkan ketentuan dalam peraturan DPRD Kota Surakarta nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kota Surakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan DPRD Kota Surakarta nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan DPRD Kota Surakarta nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kota Surakarta. Dari 4 fraksi yang ada di DPRD Kota Surakarta yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi PAN Gerindra, dan fraksi Partai Golkar PSI, seluruh fraksi menyatakan dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak. Adapun pendapat fraksi sebagaimana terlampir dalam laporan ini. 8. Penutup. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasannya Pansus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak telah dapat menyelesaikan pembahasan untuk dapat dilaporkan di hadapan forum rapat paripurna ini. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada rapat paripurna untuk dapat dilakukan persetujuan bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Daerah Kota Surakarta sebagai dasar penetapannya.
Kami menyadari sepenuhnya dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian laporan ini. Atas perhatian dan kesabarannya disampaikan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera dan salam Pancasila. Surakarta 27 Desember 2023, Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak, Ketua Elizabeth Pujining Ati, Wakil Ketua HAC Sunjoto Putra SSI, yang membacakan laporan Terti Maharani Gunawati STH. Terima kasih disampaikan pada yang terhormat Saudari Terti Maharani Gunawati STH yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya. Berikutnya yang terhormat Saudara Eti Esworo SHMH dipersilakan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pansus terhadap Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf karena tadi sempat terlambat dan saya akan melakukan tanggung jawab saya untuk membaca laporan hasil pembahasan. Laporan hasil pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati, pimpinan rapat, pimpinan dewan dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Surakarta. Yang kami hormati, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta. Yang kami hormati, segenap jajaran eksekutif di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya kita diperkenankan bertemu di gedung Geraha Paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD Kota Surakarta dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan Raperda Kota Surakarta tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Mengawali penyampaian laporan hasil pembahasan ini, maka tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan. Yang terhormat Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Yang terhormat Saudara Profesor Yudo Taruno SHMH dan Dr. Mulyanto ME selaku tenaga ahli pendamping Pansus. Dan yang terhormat semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kami sampaikan sistematika laporan hasil pembahasan Raperda adalah sebagai berikut. Yang pertama pendahuluan, kedua dasar pembahasan,
Ketiga, waktu dan tempat pembahasan. Keempat, peserta pembahasan. Kelima, pelaksanaan pembahasan. Keenam, hasil pembahasan. Ketujuh, pendapat akhir fraksi. Dan kedelapan, penutup. Pendahuluan. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal bertujuan untuk menciptakan daya tarik dan peningkatan aktivitas penanaman modal yang strategis dan berkualitas. Kehadiran regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal dalam menanamkan modal serta menjalankan usahanya. Untuk mendorong tumbuhnya investor di daerah dan melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, di mana peraturan daerah ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Surakarta. Dan diharapkan dapat memudahkan langkah pemerintah daerah dalam mendatangkan investor sebanyak-banyaknya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dasar pembahasan. Dasar hukum pembahasan raperda ini adalah sebagai berikut. 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, atau dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 45 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 1954 tentang pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 tahun 1950 dalam Republik Indonesia dahulu tentang pembentukan kota-kota besar dan kota-kota kecil di Jawa. Kemudian nomor 3, Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4724, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, atau dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856 dan seterusnya. Bab 3, waktu dan tempat pembahasan. Yang pertama, waktu pembahasan raperda tanggal 27 September 2023 hingga 27 November 2023. Kedua, pembahasan raperda dilakukan di gedung DPRD Kota Surakarta. Bab 4, peserta pembahasan. Peserta pembahasan raperda adalah sebagai berikut. Pimpinan dan anggota panitia khusus terdiri dari 1. Suharsono SHMH, Ketua Pansus dari fraksi PDI Perjuangan. Kedua, Yuda Sindu Rianto SHMH, Wakil Ketua Pansus dari fraksi Partai Golkar PSI. Ketiga, Hartanti Sarjana Ekonomi, anggota dari fraksi PDI Perjuangan. Ginda Feraktriawan SEMSI, anggota fraksi PDI Perjuangan. Kelima, Jugo Agung Ruwanto, anggota dari fraksi PDI Perjuangan. Instruksi itu Yuda itu salah itu pembacaannya, fraksinya mohon diulangi. Baik, saya ulangi ya. Yang nomor 2, Yuda Sindu Rianto SHMH, betul? Dari fraksi Partai Golkar. Oke, berarti ini harus diubah. Oke, baik. Saya ulangi dari atas, dari fraksi PAN dan Gerindra. Baik. Pimpinan dan anggota panitia khusus terdiri dari 1. Suharsono SHMH, Ketua Pansus fraksi PDI Perjuangan.
Yuda Sindurianto SHMH, Wakil Ketua Pansus dari fraksi PAN dan Gerindra. Hartanti SE, anggota fraksi PDI Perjuangan. Ginda Feraktriawan SEMSI, anggota dari fraksi PDI Perjuangan. Jugo Agung Ruwanto, anggota dari fraksi PDI Perjuangan. Roro Indradi Sarwo Endah, sarjana hukum, anggota dari fraksi PDI Perjuangan. Trihono Setio Putro AMD, anggota dari fraksi PDI Perjuangan. Wawanto SH, anggota dari fraksi PDI Perjuangan. Diah Retno Pratiwi Esos MIKOM, anggota dari fraksi PDI Perjuangan. Indriani SE, anggota dari fraksi PDI Perjuangan. Edi Isworo SH MH, anggota dari fraksi PDI Perjuangan. Haji Abdul Gofar Ismail SSI, anggota dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Didi Hermawan SPD, anggota dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Haji M. Al Amin SE, anggota dari fraksi PAN Gerindra. Agus Nuryanto SPD, anggota dari fraksi Partai Golkar PSI. Kemudian ada tim pembahas dan pemerintah Kota Surakarta, tenaga ahli Pansus, dan pendamping dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta. Bab 5, pelaksanaan pembahasan. Pelaksanaan pembahasan Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, rapat kerja pembahasan Raperda dilaksanakan tanggal 27 September 2023 hingga 27 November 2023. Kedua, studi banding ke DPMP TSP Kota Yogyakarta dan DPRD Kabupaten Sleman dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2023. Ketiga, konsultasi ke Kementerian Investasi atau BKPM dan Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan tanggal 15 hingga 17 Oktober 2023. Keempat, public hearing dilaksanakan tanggal 27 November 2023. Kelima, pendapat akhir fraksi DPRD Kota Surakarta tanggal 22 Desember 2023. Bab 6, hasil pembahasan. Hasil pembahasan Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dapat kami laporkan sebagai berikut. Pertama, judul Raperda. Judul Raperda tidak mengalami perubahan, yaitu berbunyi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor sekian tahun 2023 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. 2. Konsideran menimbang. Konsideran menimbang mengalami perubahan, yaitu pada huruf C ditambahkan frase ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan peraturan daerah sehingga selanjutnya berbunyi C. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan peraturan daerah. Ketiga, konsideran mengingat. Konsideran mengingat mengalami perubahan, yaitu menambahkan pada angka 7 sehingga berbunyi 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 6 tahun 2022 tentang penanaman modal, lembaran Daerah Kota Surakarta tahun 2022 nomor 6, tambahan lembaran Daerah Kota Surakarta nomor 126. Keempat, batang tubuh. Secara umum, rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal terdiri dari 11 bab dan 25 pasal yang secara lengkap disampaikan sebagai berikut. Bab 1, ketentuan umum, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 2 tidak mengalami perubahan. Bab 2, asas dan ruang lingkup, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 3 sampai dengan pasal 4. Pasal 3 mengalami perubahan, yaitu frasa investasi diubah menjadi penanaman modal sehingga selanjutnya berbunyi. Pasal 3, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah berdasarkan asas. Bab 3, pemohonan dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 5 sampai dengan pasal 6. Pasal 5 mengalami perubahan, yaitu frasa penanam modal diubah menjadi pelaku usaha sehingga selanjutnya berbunyi. Pasal 5, pelaku usaha yang dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal adalah A. Pelaku usaha yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha dan atau B. Pelaku usaha yang baru mulai mendirikan usaha.
Pasal 6 ayat 1 mengalami perubahan, yaitu frasa industri diubah menjadi kegiatan usaha dan menambahkan huruf O dengan frasa memperkerjakan disabilitas, sehingga selanjutnya berbunyi pasal 6. Ayat 1, pemberian insentif dan atau kemudahan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Sampai dengan N tidak mengalami perubahan. O. Memperkerjakan disabilitas. Bab 4. Bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 7 sampai dengan pasal 9 tidak mengalami perubahan. Pasal 5, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 10. Pasal 10 ayat 1 mengalami perubahan, yaitu penambahan frasa sektor prioritas energi pada huruf F sehingga selanjutnya berbunyi. Pasal 10 ayat 1, jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal harus melakukan kegiatan yang mendukung kebijakan daerah dan sektor prioritas daerah meliputi A. Pariwisata dan kebudayaan, B. Pendidikan, C. Ekonomi kreatif, D. Transportasi, E. Infrastruktur, dan F. Sektor prioritas energi. Bab 6. Tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 11 sampai dengan pasal 14 tidak mengalami perubahan. Pasal 7, hak kewajiban dan tanggung jawab terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 15 sampai dengan pasal 17 tidak mengalami perubahan. Break dulu, Mbak. Break. Yeah. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 15 sampai dengan pasal 17 tidak mengalami perubahan. Bab 8, jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 18 sampai dengan pasal 19 tidak mengalami perubahan.
Bab 9, evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan penanaman modal terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 20 sampai dengan pasal 22. Pasal 20 ayat 4 mengalami perubahan, yaitu pada frasa paling banyak 3 kali diubah menjadi sebanyak 3 kali dalam 1 bulan, sehingga selanjutnya berbunyi pasal 20 ayat 4, peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A diberikan sebanyak 3 kali dalam 1 bulan. Pasal 22 mengalami perubahan, yaitu frasa jenis usaha yang dapat memperoleh diubah menjadi terhadap. Pasal 22, DPMPTSP dan perangkat daerah terkait melakukan evaluasi terhadap pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal paling sedikit 5 tahun sekali. Bab 10, pembinaan dan pengawasan terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 23 tidak mengalami perubahan. Pasal 11, ketentuan penutup terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 24 sampai dengan pasal 25 tidak mengalami perubahan. Kelima, penjelasan pasal demi pasal. Dalam penjelasan pasal demi pasal menambahkan penjelasan pada ayat 1 pasal 10 ayat 7 sehingga berbunyi. Pasal 10 ayat 7, yang dimaksud dengan prioritas infrastruktur adalah penanaman modal yang memprioritaskan pembangunan proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan, perbaikan saluran irigasi, dan pembangunan gedung baik berupa hotel maupun rumah sakit. 2. Pasal 20 ayat 4 sehingga berbunyi pasal 20 ayat 4. Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 kali dengan jangka waktu peringatan pertama, kedua, dan ketiga paling lama 14 hari kerja. Bab 7, pendapat akhir fraksi. Berkaitan dengan pendapat akhir fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan, sebagaimana ketentuan peraturan DPRD Kota Surakarta nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kota Surakarta dari 4 fraksi, yaitu fraksi PD Perjuangan, fraksi PKS, fraksi PAN Gerindra, dan fraksi Partai Golkar PSI dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah ini. Adapun pendapat akhir fraksi terlampir dalam laporan ini. Bab ke-8, penutup. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Panitia Khusus Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal telah melaporkan di hadapan forum paripurna ini. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada rapat paripurna untuk mengambil keputusan penetapannya. Akhirnya kami menyadari sepenuhnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surakarta, 27 Desember 2023. Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Ketua Suharsono SHMH, Wakil Ketua Yuda Sindurianto SHMH, yang membacakan laporan saya Eti Sworo SHMH. Terima kasih. Salam Pancasila. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudari Eti Sworo SHMH yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya. Yang terakhir pada yang terhormat Saudari Dinarna Indrasari AMD dipersilakan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pansus Raperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dipersilahkan. Selamat siang, izin untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Pansus Raperda Kota Surakarta tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam Pancasila. Yang kami hormati pimpinan rapat, pimpinan dewan, dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Surakarta. Yang kami hormati Saudara Wali Kota Surakarta dan Wakil Wali Kota Surakarta. Yang kami hormati segenap jajaran eksekutif di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta. Dan yang kami hormati rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena dengan berkat dan rahmat-Nya kita diperkenankan berkumpul di gedung paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Surakarta dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, mengawali penyampaian laporan hasil pembahasan ini maka tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada 1. Yang terhormat pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 2. Yang terhormat pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan. Yang kedua, mohon maaf, yang terhormat Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dan yang ketiga, yang terhormat semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan rancangan peraturan daerah ini. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami sampaikan sistematika laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagai berikut. Romawi 1 pendahuluan, Romawi 2 dasar pembahasan, Romawi 3 waktu dan tempat pembahasan, Romawi 4 peserta pembahasan, Romawi 5 pelaksanaan pembahasan, Romawi 6 hasil pembahasan, dan Romawi yang ke-7 penutup. Romawi 1 pendahuluan, narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi merupakan bahan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara, sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan serta penanganan secara terintegrasi, terarah, dan berkesinambungan. Sejalan dengan visi dari pemerintah Kota Surakarta itu sendiri, yakni mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Hal tersebut dapat tercapai apabila tingkat penyalahgunaan dan penyebaran narkotika dapat dikendalikan dengan baik, sehingga tercapainya salah satu misi dari pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Fasilitasi P4GN dan PN berasaskan kepastian hukum, keadilan, ketertiban, dan keamanan, perlindungan, pengayoman, kemanusiaan, nilai ilmiah, kemitraan, dan kearifan lokal. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Surakarta semakin mengkhawatirkan, di mana mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Bahkan sudah merambah pada berbagai level tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia, maupun tingkat pendidikan.
Kondisi tersebut sangatlah memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus-menerus dari seluruh elemen masyarakat di Kota Surakarta. Tingginya angka yang ditempati oleh Kota Surakarta dalam hal penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dikarenakan letaknya yang strategis di persimpangan 3 dimensi kota, yaitu Yogyakarta, Semarang, dan Jawa Timur. Sebagai kota dengan berbagai fasilitas yang memadai, Kota Surakarta menjadi medan magnet bagi kabupaten kota di sekitarnya. Meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dari tahun ke tahun di Surakarta menguatkan gagasan untuk melakukan pengaturan agar dapat dicegah dan dikendalikan serta tidak semakin meluas. Perangkat daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yaitu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, dipandang penting untuk melakukan pengaturan di tingkat daerah sebagai upaya preventif. Hal ini sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020 sampai dengan 2024. Romawi 2 Dasar Pembahasan. 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan nomor 5 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Provinsi Jawa Tengah dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6867. Romawi 3 Waktu dan tempat pembahasan. 1. Waktu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika mulai dari tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 7 November 2023. 2. Pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan di gedung DPRD Kota Surakarta. Romawi 4 Peserta pembahasan. Peserta pembahasan rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagai berikut. 1. Pimpinan dan anggota panitia khusus rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagai berikut. 1. Wahyu Haryanto SEAKCA, Jabatan Ketua. 2. Insinyur H. Margono MM, Jabatan Wakil Ketua. 3. Janjang Sumaryono Aji SP. 4. Ekya Sehananto SHMH. 5. Yulianto Indratmoko. 6. Ana Budiarti SPAK. 7. Dinaretna Indrasari AMD. 8. Suwanto. 9. Roy Saputra. 10. Dr. Andes Paulus Haryoto. 11. Lim Porwanto SH. 12. H. Asih Sunjoto Putro SSI, 13 Muhadi Syahroni ST, 14 Ardianto Kuswinarno SH, 15 Agus Setiawan SH. Nomor 3 sampai dengan nomor 15 jabatan anggota. Kedua, tim pembahas dari pemerintah Kota Surakarta, dan yang ketiga pendamping pansus dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta. Romawi 5, pelaksanaan pembahasan. Pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagai berikut. 1. Rapat-rapat pembahasan terkait dengan rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilaksanakan mulai dari tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 7 November 2023. Kedua, studi banding pansus rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada tanggal 1 sampai dengan 3 November 2023. 3. Konsultasi ke BNN RI dan Kementerian Dalam Negeri RI pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2023. 4. Public hearing pada tanggal 7 November 2023. 5. Fasilitasi ke Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 23 November 2023. Dan 6. Penyampaian hasil pembahasan Raperda pada tanggal 27 Desember 2023.
Romawi 6 hasil pembahasan. Rangkaian pembahasan Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dihasilkan melalui kegiatan rapat kerja Pansus, hasil studi banding, hasil konsultasi, public hearing, pendapat fraksi, dan hasil fasilitasi, maka dapat kami laporkan hasil pembahasan sebagai berikut. 1. Judul Raperda. Judul Raperda tidak mengalami perubahan. Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 2. Konsideran menimbang, tidak mengalami perubahan. 3. Konsideran mengingat, mengalami perubahan dan penambahan pada angka 3 dan angka 5 sehingga berbunyi sebagai berikut. 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867. 4. Batang tubuh. Secara umum, Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika terdiri dari 14 bab dan 39 pasal sebagai berikut. Bab 1 Ketentuan Umum terdiri dari 3 pasal. Pasal 1 yang semula hanya terdiri dari 32 angka mengalami perubahan sehingga menjadi 29 angka. Bab 2 Tugas dan Kewenangan terdiri dari 2 pasal tidak mengalami perubahan. Bab 3 Pelaksanaan Fasilitasi terdiri dari 13 pasal. Pada pasal 13 mengalami perubahan dan pergeseran pasal sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 13. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diatur lebih lanjut dalam peraturan wali kota. Bab 4 Pasca Rehabilitasi terdiri dari 2 pasal, mengalami perubahan dan pergeseran pada pasal 20 sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 20. Peserta didik yang terlibat penyalahgunaan narkotika dapat melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan negeri /swasta setelah selesai menjalani rehabilitasi. Bab 5. Rencana aksi daerah terdiri dari 1 pasal, mengalami perubahan dan pergeseran pada pasal 21 ayat 3 sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 21 ayat 3. Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Bab 6 Partisipasi Masyarakat terdiri dari 2 pasal, mengalami perubahan dan pergeseran pada pasal 22 ayat 2 huruf G sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 22 ayat 2, partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan oleh A. Perorangan, B. Keluarga, C. Organisasi kemasyarakatan, /lembaga kemasyarakatan, D. Satuan pendidikan, /lembaga pendidikan, E. Badan usaha, F. Media massa, dan G. Partai politik. Bab 7 Pendampingan terdiri dari 1 pasal, mengalami pergeseran pasal. Bab 8 Kerjasama terdiri dari 2 pasal, mengalami pergeseran pasal. Bab 9 Kelembagaan terdiri dari 4 pasal, mengalami pergeseran pasal dan perubahan pada pasal 28 ayat 1 dan pasal 29 ayat 1, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 28 ayat 1. Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 27 ayat 1 terdiri atas A. Ketua Wali Kota, B. Wakil Ketua 1 Sekretaris Daerah, C. Wakil Ketua 2 Kepala BNK, D. Sekretaris /Ketua Pelaksana Harian,
Kepala Perangkat Daerah Pelaksana yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik atau sebutan lainnya, dan anggota. 1. Unsur kepolisian di daerah. 2. Unsur tentara nasional di daerah. 3. Unsur lembaga pemasyarakatan _rumah tahanan negara. 4. Unsur perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan. Dan 5. Unsur organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat. Pasal 29 ayat 1. Susunan keanggotaan tim terpadu tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 terdiri atas A. Ketua Camat, B. Wakil Ketua _pelaksana harian sekretaris camat, dan C. Anggota. 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan. 2. Lurah. 3. Unsur kepolisian di Kecamatan. 4. Unsur tentara nasional di Kecamatan. Dan 5. Unsur organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat. Bab 10. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Terdiri dari 3 pasal, mengalami penambahan, perubahan, dan pergeseran pada pasal 32 ayat 1, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 32 ayat 1, Wali Kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN dan PN di daerah kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Bab 11, pembinaan dan pengawasan terdiri dari 2 pasal, mengalami penambahan, perubahan, dan pergeseran pada pasal 35, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 35 ayat 1, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah memberikan sanksi administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, apotek, hotel, penginapan, dan tempat hiburan, pemondokan, dan atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26. Ayat 2, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Teguran lisan, B. Teguran tertulis, dan C. Penghentian sementara kegiatan. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan wali kota. Bab 12, penghargaan terdiri dari 1 pasal, mengalami pergeseran pasal. Bab 13, pembiayaan terdiri dari 1 pasal, mengalami pergeseran pasal. Bab 14, ketentuan penutup terdiri dari 2 pasal, mengalami pergeseran. 5, penjelasan dan pasal demi pasal. Adapun penjelasan dan pasal demi pasal sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Romawi 7, pendapat akhir fraksi. Berkaitan dengan pendapat akhir fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kota Surakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kota Surakarta dari 4 fraksi yang ada di DPRD Kota Surakarta, yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKS, fraksi PAN Gerindra, dan fraksi Golkar PSI. Seluruh fraksi dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Adapun pendapat akhir fraksi sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Romawi 8, penutup. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah dapat menyelesaikan pembahasan dan kami laporkan di hadapan forum rapat paripurna ini. Untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada rapat paripurna untuk mengambil keputusan penetapannya. Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meminta pada pemerintah daerah untuk segera menetapkan peraturan pelaksana perda ini setelah diundangkan. Akhirnya kami menyadari sepenuhnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam Pancasila. Surakarta, 27 Desember 2023, Pansus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
Ketua Wahyu Haryanto SA AKCA ditandatangani, Wakil Ketua Insinyur Haji Margono ditandatangani, dan yang membacakan laporan Dina Retna Indrasari ditandatangani. Demikian laporan hasil pembahasan Pansus Raperda Kota Surakarta tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih disampaikan pada yang terhormat Saudari Dina Retna Indrasari AMD yang telah menyampaikan laporan Pansus dan penyerahan naskahnya. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah laporan hasil pembahasan Pansus tersebut dapat diterima dan disetujui sebagai dasar dilakukan persetujuan bersama antara pemerintah kota dengan DPRD terhadap 1. Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, setuju? 2. Raperda tentang kota layak anak, setuju? 3. Raperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, setuju? Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan pada Saudara Sekretaris Dewan untuk membacakan naskah rancangan putusan DPRD tentang persetujuan laporan Pansus. 1. Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. 2. Raperda tentang kota layak anak. 3. Raperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dipersilakan. Terima kasih. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta nomor 38 tahun 2023 tentang persetujuan bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan ke-1, persetujuan bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Kedua, menyampaikan keputusan ini kepada Wali Kota Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Surakarta pada tanggal 27 Desember 2023, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, Budi Prasetyo. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta nomor 39 tahun 2023 tentang persetujuan bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
atas rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang penyelenggaraan kota layak anak ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Ke-1, persetujuan bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang penyelenggaraan kota layak anak. Kedua, menyampaikan keputusan ini kepada Wali Kota Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Surakarta pada tanggal 27 Desember 2023, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, Budi Prasetyo. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta nomor 40 tahun 2023 tentang persetujuan bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang fasilitasi, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta mengingat dan seterusnya, kami ulangi, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Ke-1, persetujuan bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang fasilitasi, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kedua, menyampaikan keputusan ini kepada Wali Kota Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Surakarta pada tanggal 27 Desember 2023, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, Budi Prasetyo. Pembacaan selesai. Terima kasih pada Saudara Sekretaris Dewan yang telah membacakan naskah rancangan keputusan DPRD dimaksud. Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, apakah naskah rancangan keputusan DPRD yang baru saja dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD. 7. Terima kasih. Selanjutnya kami pimpinan DPRD dan Wali Kota akan menandatangani berita acara persetujuan bersama atas penetapan 3 rancangan peraturan daerah Kota Surakarta. Berkenaan dengan hal tersebut, pada yang terhormat Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Wakil-Wakil Ketua DPRD dipersilakan untuk menempatkan diri, dan kepada Sekretariat Dewan dipersilakan untuk mempersiapkan kelengkapannya, dan kami harapkan kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.
Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, telah kita saksikan penandatanganan persetujuan bersama antara pemerintah kota dengan DPRD terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kota Surakarta. Selanjutnya persetujuan bersama ini segera disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register. Pada yang terhormat pimpinan dan anggota Pansus serta kepada segenap jajaran perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang telah bersama-sama melakukan pembahasan, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Surakarta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugasnya. Dengan telah disetujuinya 3 rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, Pasal 11 ayat 4 huruf A. Pembicaraan tingkat 2 diakhiri dengan pendapat akhir Wali Kota. Untuk itu, kepada yang terhormat, Saudara Wali Kota Surakarta dipersilahkan menyampaikan pendapat akhirnya. Pendapat akhir Wali Kota Surakarta dalam rangka persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota layak anak, dan rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, yang terhormat Kepala Perangkat Daerah di jajaran pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronik, serta pada hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah karena atas anugerahnya kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam rangka persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota layak anak, dan rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Rapat paripurna yang terhormat, kegiatan penanaman modal yang kondusif memberikan dampak positif bagi daerah. Kegiatan penanaman modal dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Ketersediaan lapangan kerja baru tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus mendorong untuk terwujudnya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, kegiatan penanaman modal juga memberi peluang pemanfaatan sumber daya ekonomi potensial yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, semua aspek yang dibutuhkan dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasi, diseimbangkan, dan diselaraskan. Dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal dalam mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha dalam menjalankan usahanya. Rapat paripurna yang terhormat, konsep kota layak anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi anak-anak. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus pada anak-anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi. Hal tersebut meliputi penyediaan aksesibilitas yang ramah anak, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, fasilitas rekreasi dan olahraga yang aman, serta partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota layak anak memuat semua aspek yang dibutuhkan dalam penerapan kota layak anak di daerah, sehingga Kota Surakarta diharapkan akan dapat memperoleh penghargaan layak anak dengan predikat utama. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota layak anak menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kota layak anak di Kota Surakarta. Rapat paripurna yang terhormat, masalah penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Saat ini tingkat peredaran narkotika dan prekursor narkotika sudah merambah pada berbagai level tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia, maupun tingkat pendidikan, dan juga tidak hanya pada daerah perkotaan saja, melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.
Meningkatnya peredaran narkoba dari tahun ke tahun menguatkan gagasan untuk melakukan pengaturan agar peredaran narkoba dapat dicegah dan dikendalikan serta tidak semakin meluas. Rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika memuat pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Surakarta, pelaksanaan pasca rehabilitasi, rencana aksi daerah, dan partisipasi masyarakat. Rancangan peraturan daerah ini diharapkan mampu mewujudkan Kota Surakarta yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Rapat paripurna yang terhormat, pemerintah Kota Surakarta mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota layak anak, dan rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surakarta, 27 Desember 2023, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Bapak Ibu yang merayakan Natal, selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih. Terima kasih pada yang terhormat Saudara Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan pendapat akhirnya. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, memasuki agenda selanjutnya yaitu penyampaian laporan kinerja DPRD Kota Surakarta tahun 2023 berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Pasal 70 huruf I disebutkan menyampaikan laporan kinerja DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu. Pasal 187 ayat 1 disebutkan alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun. Untuk itu marilah kita ikuti penyampaian laporan kinerja DPRD Kota Surakarta tahun 2023. Dalam hal ini akan diwakili oleh yang terhormat Saudara Dr. Andes Taufikur Rahman. Kami persilahkan. Laporan kinerja DPRD Kota Surakarta tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini salam Pancasila, tolong diikuti, jadi berdiri semua salam Pancasilanya. Saya mohon itu berdiri ya. Salam Pancasila. Dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Surakarta yang kami hormati, Wali Kota Surakarta dan Wakil Wali Kota Surakarta, yang kami hormati segenap jajaran eksekutif dan di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, yang kami hormati rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Mengawali penyampaian laporan kinerja DPRD Kota Surakarta tahun 2023, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Surakarta dalam acara penyampaian laporan kinerja DPRD Kota Surakarta tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya, dengan harapan kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan kinerja DPRD Kota Surakarta tahun 2023. Dengan harapan laporan ini dapat memberikan masukan kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD dalam rangka evaluasi sekaligus meningkatkan kinerja di tahun mendatang.
Hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Rapat paripurna hari ini merupakan amanat ketentuan pasal 187 ayat 1 Peraturan DPRD Kota Surakarta nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kota Surakarta yang menyebutkan bahwa alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun. Penyampaian laporan kinerja alat kelengkapan DPRD ini sekaligus sebagai wujud refleksi diri terhadap kinerja alat kelengkapan DPRD Surakarta. Secara kelembagaan, DPRD Kota Surakarta telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Bahwa DPRD mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang mana ketiga fungsi tersebut telah dijalankan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD. Oleh karena itu, kami atas nama pimpinan DPRD Kota Surakarta menyampaikan terima kasih kepada seluruh alat kelengkapan DPRD yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan rencana kerja DPRD tahun 2023. DPRD Kota Surakarta terus berupaya meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dan berkomitmen bekerja secara optimal dengan memberikan hasil yang terbaik untuk mewujudkan masyarakat Kota Surakarta maju dan lebih sejahtera lagi. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, berdasarkan pasal 3, pasal 15, dan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Kota, serta pasal 3, pasal 17, dan pasal 30 Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kota Surakarta. Bersama ini kami sampaikan laporan kinerja DPRD Kota Surakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut. A. Fungsi DPRD Kota Surakarta. 1. Fungsi pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara menyusun program pembentukan Perda, Propemperda bersama Wali Kota. B. Membahas bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda. Dan C. Mengajukan usul rancangan Perda. 2. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota dilaksanakan dengan cara A. Membahas KUA PPAS yang disusun oleh Wali Kota berdasarkan RKPD. B. Membahas rancangan Perda tentang APBD. C. Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD. D. Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 3. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap A. Pelaksanaan Perda dan peraturan Wali Kota. B. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan C. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Surakarta dijabarkan dalam sebuah rencana kerja DPRD Kota Surakarta tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 3 November 2022 dengan keputusan pimpinan DPRD Kota Surakarta nomor 6 tahun 2022. B. Rencana kerja DPRD Kota Surakarta. 1. Rencana kerja dalam fungsi pembentukan peraturan daerah. Tujuan program ini adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah dengan sasaran terbentuknya produk hukum daerah yang dapat menjadi payung hukum kegiatan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, serta mampu mengayomi masyarakat Kota Surakarta dalam menjalankan aktivitas hidupnya secara tertib dan adil. Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut. 1. Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD. 2. Pembahasan Raperda Kota Surakarta yang berasal dari Wali Kota Surakarta. 3. Penyusunan pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya seperti keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD. 4. Penyusunan Propemperda 2024. 5. Pengawasan terhadap penyusunan peraturan Wali Kota dan implementasinya. 6. Pembahasan hasil fasilitasi dan hasil evaluasi gubernur terhadap Raperda yang telah disetujui. 7.
FGD Raperda Inisiatif DPRD, 8. Pelaksanaan kajian peraturan perundang-undangan, 9. Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan bidang pembentukan peraturan daerah, dan 10. Kunjungan kerja dalam rangka studi komparatif terkait kompetensi DPRD dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah. 2. Rencana kerja dalam fungsi anggaran. Tujuan program ini adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi anggaran dengan sasaran terciptanya struktur anggaran daerah yang sinergis antara sumber pendanaan, program, kegiatan, dan hasil pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tetap mengutamakan skala prioritas pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut. 1. Pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, pembahasan hasil evaluasi gubernur terhadap Raperda tentang P2 APBD Kota Surakarta 2022, pembahasan KUPA PPAS tahun anggaran 23, pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 24, pembahasan Raperda tentang perubahan APBD Kota Surakarta tahun anggaran 2023, pembahasan hasil evaluasi gubernur terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Surakarta tahun anggaran 23, pembahasan Raperda tentang APBD Kota Surakarta tahun anggaran 24, pembahasan hasil evaluasi gubernur terhadap Raperda tentang APBD Kota Surakarta tahun anggaran 2024, koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan bidang anggaran, dan yang ke-10, kunjungan kerja dalam rangka studi komparatif terkait kompetensi DPRD dalam pelaksanaan fungsi anggaran. 3. Rencana kerja dalam fungsi pengawasan. Tujuan program ini adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pelaksanaan penjaringan serta pengelolaan aspirasi masyarakat dengan sasaran terselenggaranya fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan wali kota, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut. 1. Pembahasan LKPJ Wali Kota Surakarta 2022, pembahasan LHP BPK atas LKPD Kota Surakarta 2022, hearing dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan lembaga pemerintah lainnya, serta organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Selanjutnya, koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan bidang pengawasan. 5. Penjaringan dan pengelolaan aspirasi masyarakat melalui audiensi dengan masyarakat. Dan terakhir, pelaksanaan reses masa sidang 1, 2, dan 3. 4. Rencana kerja di bidang kelembagaan DPRD. Tujuan program ini adalah peningkatan kualitas kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD. Kegiatan dari program ini sebagai berikut. 1. Penyusunan rencana kerja DPRD 2024. 2. Pelaksanaan rapat kerja alat kelengkapan DPRD. 3. Pelaksanaan rapat paripurna. 4. Kegiatan BIMTEK. 5. Kegiatan adeksi. 6. Menerima kunjungan kerja dari daerah lain. C. Hasil pelaksanaan kerja rencana kerja. Berdasarkan rencana kerja DPRD Kota Surakarta 2023 telah dilaksanakan kegiatan oleh alat-alat kelengkapan DPRD 2023 sebagai berikut. 1. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD. Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah 16 kali Raker Bapemperda. Pembahasan rancangan perda ada 14, terdiri dari 11 raperda dari eksekutif, 3 raperda inisiatif. Ini sudah dilaksanakan semuanya, dan dari 14 ini ada 1 yang perlindungan perempuan masuk dalam Propemperda tahun 2024. Yang berikutnya, penyelenggaraan kajian peraturan perundangan terlaksana 3 kali kajian peraturan perundang-undangan, fasilitasi penyusunan penyelenggaraan, penjelasan, penerangan dan atau naskah akademik, terrealisasi penyusunan 3 naskah akademik, penyusunan tata tertib DPRD sedang dalam proses pembahasan pansus. Kegiatan pembahasan kebijakan anggaran. 1. Pembahasan pertanggungjawaban APBD terrealisasi dan telah ditetapkan menjadi Perda nomor 8 tahun 2023. Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS
telah terrealisasi. Pembahasan KUA dan PPAS 2024 telah terrealisasi. Pembahasan APBD perubahan terrealisasi dan telah ditetapkan menjadi Perda nomor 11 tahun 2023. Pembahasan APBD terrealisasi dan telah ditetapkan menjadi Perda nomor 13 tahun 2023. C. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan urusan pemerintahan, bidang pemerintahan dan hukum oleh Komisi 1 terrealisasi dengan kegiatan Raker Komisi 1, Sidak Komisi 1, dan studi banding konsultasi Kunker Komisi 1. 2. Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur oleh Komisi 2 telah terrealisasi Raker Komisi 2, Sidak Komisi 2, studi banding konsultasi Kunker Komisi 2. Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat Komisi 4, ini Komisi 4 ini saya bacanya, ini balik. Ini Komisi 4 sudah dilaksanakan Raker, Sidak, dan studi banding Komisi 4. Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian oleh Komisi, ini ulangi ya, saya 2 ini, jadi ini saya baca ini. Komisi 2 itu telah terrealisasi Raker Komisi 2, Sidak Komisi 2, dan studi banding konsultasi Kunker Komisi 2. 5. Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan terrealisasi Raker Badan Anggaran dengan TAPD. Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah sudah terrealisasi dengan beberapa rekomendasi oleh panitia khusus. D. Kegiatan peningkatan kapasitas DPRD. Bimtek 4 kali Bimtek DPRD, 2 kali Bimtek Partai, terrealisasi, terlaksana. Publikasi dan dokumentasi Dewan, terrealisasi. Siaran langsung, talkshow, TV, radio, penyelenggaraan media, gathering, dan sebagainya. 3. Penyediaan tenaga ahli fraksi, terrealisasi 4 tenaga ahli fraksi sesuai dengan jumlah fraksi. 4. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, hearing dialog pimpinan DPRD dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, terrealisasi. 5. Penyusunan program kerja DPRD, terrealisasi dan telah ditetapkan dalam keputusan DPRD nomor 31 tahun 2023. Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, kunjungan kerja dalam daerah, seperti sidak, pimpinan DPRD terrealisasi, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD 3 kali terrealisasi, pelaksanaan reses 3 kali reses, masa sidang 1, 2, dan 3 terrealisasi. Selanjutnya kegiatan fasilitasi tugas DPRD, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD terrealisasi seperti paripurna istimewa, studi banding, konsultasi, kunker, alkab non-komisi, dan adeksi. 2. Penyusunan laporan kerja DPRD terrealisasi, penyusunan laporan DPRD Kota Surakarta tahun 2023. Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah terrealisasi 15 kali rapat kerja BAMUS, ini 18 kali ini. 4. Fasilitasi tugas pimpinan DPRD, terrealisasi studi banding, konsultasi, kunker pimpinan DPRD. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, laporan kinerja DPRD Kota Surakarta tahun 2023 merupakan laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surakarta terhadap rencana kerja di tahun 2023. Sehingga kegiatan apa saja yang telah dilakukan dan capaian apa saja selama tahun 2023, tentunya kami menyadari masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan. Namun kami berkomitmen untuk lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat lebih optimal pada masa yang akan datang. Demikian penyampaian laporan kinerja DPRD Kota Surakarta tahun 2023 yang merupakan hasil kerja kita bersama. Kami berharap agar ke depan kita dapat tetap menjaga soliditas sesama anggota DPRD dan sinergitas kemitraan antara DPRD dengan eksekutif sebagai barometer penentuan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat Kota Surakarta. Akhirnya, kami menyadari sepenuhnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surakarta 27 Desember 2023, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, Ketua Budi Prasetyo SOS MAP, Wakil Ketua Haji Sugeng Rianto SS, Wakil Ketua Dr. Andus Haji Ahmad Sapari MM, Wakil Ketua Dr. Andus Taufikur Rahman. Pembacaan selesai. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudara Dr. Andus Taufikur Rahman yang telah menyampaikan laporan kinerja DPRD Kota Surakarta tahun 2023 serta terima kasih atas penyerahan naskahnya. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan atas Surat Gubernur Jawa Tengah nomor 180 garis miring 001/8001 tanggal 11 Desember 2023 perihal hasil evaluasi rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah disempurnakan berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Kota Surakarta nomor 7 tahun 2023 tentang persetujuan penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang selanjutnya rancangan peraturan daerah tersebut akan disampaikan kembali kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk segera ditetapkan menjadi peraturan daerah. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, sebelum menutup rapat paripurna, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Surakarta mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga hari Natal ini membawa kebahagiaan dan membimbing kita menuju sukses, kemakmuran dan kedamaian dalam hidup, serta meraihlah kita melangkah menuju pergantian tahun 2024 dengan semangat penuh optimisme dan harapan baru untuk mewujudkan pemerintahan Kota Surakarta yang lebih baik. Dan pada kesempatan hari ini juga ada sahabat-sahabat kita yang sedang berbahagia. Kemarin Pak Taufikur Rahman berulang tahun 25 Desember, dan hari ini Mas Paulus Haryoto berulang tahun. Mudah-mudahan kedua beliau selalu diberikan panjang umur, kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan selalu. Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya rapat paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya rapat paripurna. Serta kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Demikian rapat paripurna dapat kita akhiri dan penutupan masa sidang tahun anggaran 2023 kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.